kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, Ma, lingkungan itu kan sangat berpengaruh sama anak ya, Maya. Nah, makanya biasanya anak tuh kita masukin ke sekolah Islami segala macam gitu. Nah, kalau misalnya ini orang tuanya malah masukin anaknya misalnya ke sekolah yang tidak Islami, misalnya negeri segala macam gitu ya. Terus udah masa puber, pacar-pacaran segala macam, kita sebagai tante itu cara menegur anaknya seperti bagaimana? Ponakan. Ipeh lihat dalam At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian, ponakan, tante, keluarga bukan. Keluarga. Jaga mereka daripada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Misalnya, ini anak sama orang tuanya di sekolah umum, tidak ada pendidikan agama. Maka kan tantenya, adiknya, emaknya, adiknya, ayahnya sering ketemu tuh anak. Iya, Mama yakin yang namanya kita saudara, ponakan kita tidak ingin hancur kan? Iya, Ma, betul. Pasti bagaimanapun caranya kita rangkuh tuh ponakan kita. Kita ajaklah ke pengajian, suruh nonton acara kita tiap pagi. Kemudian liatin tuh di YouTube kalau kita ketemu, dengerin deh misalnya si Anu. Dengerin nih ceramahnya si Anu, Masya Allah, luar biasa. Itu akan masuk dalam hati sanubari. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berteman, bagaimana caranya mengisi waktu. Karena tidak sedikit anak-anak muda sekarang ngisi waktu. Kemana ngisi waktu? Ngetrek. Ngetrek. Ya Allah, nih Bedu, saya punya saudara, sekaligus jamaah saya. Ini jam 10 malam nonton TV. Bapaknya, emaknya, anaknya yang SMA kelas 2. Mama bagi duit lah, bagi duit. Kata emaknya, ngapain sih lu malam-malam minta duit? Ngerengek aja. Kata bapaknya, udah kasih berisik. Gue mau tidur. Kan orang Betawi dia. Bapaknya ngomong begitu. Pendek cerita dikasih mamanya 10.000. Udah, emaknya tidur tuh anak masuk ke kamar. Jam 4 pagi polisi nelpon tuh ke rumah itu. Ibu, anaknya meninggal di rumah sakit PMI Bogor. Ibunya nggak percaya, anak saya di kamar. Anak saya di kamar, maksa. Polisi bilang ini identitasnya, saya nomor telepon ibu pun dari identitas anak ibu. Lalu dia masuk ke kamar, anaknya tidak ada. Dia pergi ke dapur tempat naruh anaknya motor, itu pun tidak ada. Rupanya dikunci dari luar, dilempar tuh kunci sama tuh anak. Anaknya ngetrek di Pemda Bogor, mati Cibinong di rumah sakit. Malam jam 10 masih nonton. Jadi ini kenakalan remaja. Kalau dulu, maaf zaman mama, mungkin yang namanya anak remaja nyolong mangga. Nah, zaman mama nyolong jambu, itu kan sudah nakal. Kenakalannya. Sekarang mama seolah rambut gondrong, celana pada sobek-sobek tuh kayak supir lu siapa namanya? Anton. Anton. Banget celana sobek-sobek. Nanti saya udah omelin, mau saya omelin. Ya belin lu kayak orang susah banget celana sobek-sobek. Gaya disobekin. Terus lagi mukanya dicemong-cemong, dikuncir kayak begitu tuh. Jadi pirang, berubah warna, buceri, boleh ngecat sendiri. Iya. Jadi banyak sekali sekarang, bahkan maaf, ceritanya ada yang lem, diirup-irup. Ada yang obat nyamuk, dicampur, diminum. Nyamuk aja diobatin dia mati. Nah lu minum itu, minum obatnya. Aneh. Yang buat lotion justru itu kan. Maaf ya, setahu mama, yang namanya kita kalau sakit minum obat biar apa? Biar sembuh. Sekarang orang sehat walafiat, seger buger, minum obat, pengen teler. Aneh nggak? Aneh mah betul. Makanya kenapa itu terjadi? Karena anak jauh dari agama. Karena Islam mengajarkan kita wajib menjaga diri kita, jangan menyusahkan diri kita. Tuh, didik dengan agama. Apalagi yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Sering-sering kita ngobrol dengan mereka. Hati-hati kalian nih, Bedu sama Agus yang anaknya udah mulai gede. Jangan kalian cuek. Misalnya kalau makan bareng, kalau habis isya misalnya ya, makan bareng, ngobrol. Atau habis makan, ngobrol depan TV atau ngobrol, bercanda sebagai orang tua. Tapi mengena, masuk apa yang kita inginkan. Di situ lebih masuk ke otak mereka daripada sengaja kita memberikan nasihat. Iya. Jadi kalian jangan buang waktu, deketin anak kita, rangkul. Kalau dia ngobrol, dengerin. Jangan beri, ayah lagi sibuk. Diam, banyak urusan. Jangan.
tanggung jawab kita. Kalau anak curhat sama kita, lagi sibuk, ayah nggak mau dengerin, nih anak dijamin curhat kepada orang lain. Yang belum tentu orang benar. Benar. Makanya harus sering berikan makanan, minuman, pakaian yang halal dan thayyibah, itu berpengaruh. Berikan lingkungan yang baik, kemudian berikan juga nasihat-nasihat yang baik, kemudian juga jangan jauhkan daripada agama. Makanya biasakan di rumah, di mobil, setel murotal. Biar yang meresap di otak anak-anak kita adalah kalimat-kalimat suci Al-Quran. Kemudian tanya kalau misalnya pulang sekolah. Ya. Tadi ada apa ya di sekolah? Ada masalah apa? Apa yang diterangkan Bapak Guru, Ibu Guru? Nah, ini harus kita tahu. Karena kalau kita tidak bertanya kepada mereka, nanti mereka bercerita dengan teman-temannya yang belum tentu benar. Iya, Ma. Hati-hati. Punya kewajiban kita dengan mereka. Harus jadi Jadi harus mendalami bagaimana tabiat mereka, apa yang mereka suka, mana yang mereka tidak suka, rangkul oleh kita, arahkan oleh kita. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Baik, Ma. Anak-anak sekarang juga kan terkenal sangat kritis ya, Ma ya. Betul. Punya pendapat yang dia rasa ini benar, bahkan ketika harus disampaikan kepada orang tuanya, dia tetap bersikuku bahwa ini yang lebih benar gitu. Nah, kalau anak kita keras, kita juga keras, ini apakah nggak akan jadi lebih buruk tuh, Ma? Oke. Caranya bagaimana? Ngariung. Makanya dari kecil biasakan kalau ada masalah bermusyawarah. Bermusyawarah ya, Ma. Itu dibiasakan. Allah bisa karena biasa, sehingga anak kalau ada masalah bercerita, ayah di luar begini-begini, mama di luar begini nih. Oh, emang kenapa? Apa penyebabnya? Iya, Nggak iya. bakal ada asap kalau tidak ada api. Makanya kita rangkul, dengerin mereka bercerita sampai tuntas, baru kita berkomentar tentang masalah mereka. Oke. Baik, Jadi Ma. jangan kita juga mengatakan, gue paling benar. Beda. Sekarang di zaman mamah, dulu anak-anak, dengan zaman kalian, dengan zaman cucu mamah, sudah berbeda dunia, Iya, berbeda budaya, berbeda kebiasaan, jauh berbeda. Jauh. Jadi Rasul mengatakan anak akan hidup di zamannya. Yang. Baik. Nah, Mah, ini ada orang tua menceritakan pengalaman pacarannya dulu sama ayahnya. Jadi ayah tuh ibu sama ayah tuh dulu seperti ini. Masa lalu. Oh iya, romantis banget ibu sama ayah. Nah, terus anaknya pacaran, Mah. Ibunya melarang, kamu jangan pacaran. Mama juga dulu. Iya, kayak gitu. Sebetulnya harusnya kalau itu sesuatu yang dilarang oleh agama, harusnya tidak usah bercerita kepada anak-anak. Iya. Emaknya juga salah, sok romantis banget. Sehingga tahu itu kan diharamkan dalam Islam, anaknya ngikutin. Begitu anaknya pacaran, jangan pacaran. Mama kan dulu cerita. Iya. Apa mama nggak dosa? Nah, mama dulu melakukannya, Masya Allah, setan lagi datang. Mama sudah banyak istighfar, taubat sama Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi dengan kalian. Harusnya begitu, nggak usah cerita. Iya. Salah. Ada contoh kasus nih, Ma, anaknya pengen liburan sama teman-temannya, jalan-jalan nginep di puncak villa. Kita nggak ngasih, terus anaknya bilang, itu orang tua yang lain ngasih, kenapa ayah nggak sama bunda nggak ngasih, misalkan. Begini, kita calling tuh, makanya kita jangan hanya anak kita yang berteman, tapi kita sebagai orang tua harus berteman dengan orang tua. Nih, anak kamu, anaknya siapa, bapaknya, emaknya. Kita punya telepon mereka, kita tahu alamat mereka, sehingga kalau anak kita terjadi apa-apa, kita semua rame-rame bertanggung jawab dengan anak kita, bisa mengawasi mereka. Sama-sama. Itu seharusnya. Iya, iya. Jadi antara orang tua, ada grup orang tua. Jadi nggak hanya di sekolah aja, di luar lingkungan sekolah juga orang tua juga punya. Maaf, Harus Bedu. kerjasama Di ya. sekolah kekontrol sama ibu guru. Iya. Di rumah kekontrol sama Sama bapak kita. emaknya. Di luar siapa yang kontrol? Betul, Iya, Mah. iya. Hanya keimanan kepada Allah. Makanya sekali lagi, walaupun mereka bilang orang lain nyuruh, boleh ke orangnya keluar, kita tetap wajib mengawasi mereka. Tidak tahu mereka kebablasan. Jadi semuanya kegiatannya terpantau dan bisa dikontrol ya, Ma ya. Harus, daripada terjadi penyesalan, rugi tidak akan berguna. Setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede.